Weekend kali ini aku mau bikin cenil yang rasanya tuh enak banget dan ini tuh nggak bakalan keras ataupun alot meskipun dia udah dingin. Teksturnya tuh bakalan tetap kenyal dan ini juga rasanya enak banget, bikinnya mudah, tinggal diaduk-aduk aja. Oke, langsung aja ya kita ke cara pembuatannya. Nah, pertama di sini aku mau bikin jus pandannya dulu. Jadi aku nggak cuma pakai pewarna pandan aja, tapi aku juga mau pakai jus pandan asli biar lebih wangi. Oke, ini jus pandannya udah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut siapin panci, kemudian kita akan campurkan tepung beras, gula pasir, garam, santan, dan jus pandan. Nah teman-teman, aku saranin kalian pakai panci anti lengket untuk memasak adonan cenil yang satu ini supaya tuh nggak lengket dan nggak gosong. By the way, maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik karena memang lagi ada yang kerja di rumah, jadi memang ada sedikit background yang agak sedikit mengganggu. Nah karena warnanya menurut aku kurang hijau, jadi aku tambahkan lagi dengan pasta pandan secukupnya aja, kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Terus tinggal diaduk-aduk aja tuh, warnanya jadi lebih cakep kan. Tapi kalau kalian nggak suka ini pasta pandannya, bisa banget buat di skip. Nah kemudian adonannya kita pindahkan ke atas kompor. Ini kita masak menggunakan api sedang ke kecil sambil terus diaduk. Kalau adonannya udah muncul gerindil-gerindil kayak gini, ini wajib banget buat terus diaduk-aduk ya. Supaya apa teman-teman? Supaya adonannya itu bisa tercampur rata dan tentunya tidak gosong. Nah kalau udah, ini biar lebih gampang aduknya, aku lanjut pakai spatula dan kita tinggal diaduk-aduk aja sampai adonannya tuh kayak gini ya. Dan apakah ini adonan cenilnya sudah selesai teman-teman? Oh tentu saja belum. Ini adonan cenilnya harus kita diamkan dulu sampai hangat atau dingin, baru kemudian kita lanjutkan lagi. Nah biar nggak gabut nungguin adonannya dingin atau hangat, gimana kalau kita bikin aja kuah gula merahnya? Bahan-bahannya tuh simpel aja, cincang kasar dulu gula merah, tambahkan dengan air, kemudian tambahkan garam, dan yang terakhir daun pandan biar lebih wangi dan enak. Nah semua bahan ini tuh tinggal dimasak aja dengan api sedang ke kecil sambil diaduk sesekali sampai gulanya itu larut dan mendidih dan agak sedikit kental gitu ya, nggak terlalu encer. Nah kurang lebih seperti ini. Ini udah jadi, asli ini tuh aromanya tuh harum banget karena pakai daun pandan. Nah ini gula merahnya udah selesai, kita matikan apinya, kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan dulu atau tunggu dulu sampai dingin. Nah gantian nunggu gula merahnya dingin nih. Sekarang kita balik lagi ke adonan cenil yang tadi yang udah dingin atau hangat. Kita akan campurkan dengan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Nah lanjut kita akan aduk adonan sampai benar-benar tercampur merata. Jujur di awal itu aku pakai spatula tapi susah banget ternyata ngeblendnya. Akhirnya aku lanjut menggunakan tangan. Dan tentunya aku sudah cuci tangan sampai insya Allah benar-benar bersih. Nah kemudian ini adonannya tuh tinggal diulon-ulon aja sampai kalis dan tercampur rata seperti ini. Nah ini adonan cenilnya udah jadi tapi belum matang ya teman-teman. Tentunya ini harus kita masak juga. Nah sebelum dimasak kita bentuk-bentuk dulu nih adonan cenilnya. Kalau di sini aku bentuknya seperti ini ya. Ya seperti bentuk cenil pada umumnya lah ya. Pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan selera untuk bentuknya. Untuk besar kecilnya pun kalian silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah udah tinggal dilanjut aja ngebentuk semua cenilnya sampai semua adonannya habis. Nah setelah semua adonan cenilnya selesai aku bentuk, atau mungkin setengah bagiannya aja juga nggak apa-apa. Kemudian di sini aku udah siapkan nih air yang sudah mendidih. Lalu aku akan masukkan semua adonan cenilnya yang udah aku bentuk seperti ini. Nah kemudian ini tinggal dimasak aja sampai mendidih dan sampai cenilnya ngapung. Untuk masaknya di sini aku menggunakan api sedang yang agak sedikit dibesarkan aja. Nah setelah airnya sudah mendidih dan cenilnya juga sudah mengapung seperti ini artinya cenilnya sudah matang ya teman-teman. Bisa langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah untuk penyajiannya tentunya kita akan membutuhkan kelapa parut. Aku pakai kelapa parut yang kematangannya tuh sedang ya, jadi nggak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Ini aku kukus ya kelapanya selama 10 menit aja. Supaya apa? Supaya nggak cepat basi. Selain itu untuk kelapanya supaya ada sedikit rasanya juga, aku tambahkan juga jangan sedikit atau sejumput aja garam. Kemudian tinggal kita masukkan aja cenil yang masih hangat ya. Usahakan cenilnya tuh masih hangat supaya gampang aja nanti nyampurnya. Nah udah, ini tuh tinggal kita baluri aja secara merata dengan menggunakan kelapa yang udah diparut seperti ini. Kalau sudah selesai kita balurin, tinggal kita plating atau kita tata aja bersama dengan kuah gula merah yang sudah kita buat tadi. Kira-kira ada nggak sih yang sama aku? Nah biasanya aku tuh kalau makan kue tradisional yang ada kelapanya kayak gini ya, dibaluri kelapa kayak gini dan pakai kuah gula merah, biasanya tuh aku kasih kuah gula merahnya tuh yang banyak karena menurut aku kalau banyak kuah gula merahnya tuh rasanya tuh makin enak. Tapi untuk saran penyajiannya sesuaikan
aja dengan selera masing-masing ya, untuk banyak dan sedikitnya gula maupun kelapa. Nah, ini cenilnya udah jadi, tinggal siapin aja teh atau kopinya sebagai pendamping untuk ngemil sore ini. Kira-kira di next video enaknya kita bikin apa lagi ya? Coba komen ya teman-teman.